Baik, materi ini sudah Bapak share di grup, tinggal teman-teman pelajari sebagai bahan diskusi. Materi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini yaitu pola pikir manajemen strategik. Bagaimana sih nalar berpikir, bagaimana sih konsep-konsep dasar dari manajemen strategik itu. Kenapa sih lembaga pendidikan perlu membahas manajemen strategik? Kan tadi Pak Bapak bilang bahwa strategik itu lebih populer digunakan di dunia bisnis, di dunia militer bahkan. Kok sekolah perlu itu? Jawabannya adalah sekolah, mau itu madrasah, sekolah umum, sekolah negeri, sekolah swasta, semuanya membutuhkan strategi. Makanya di sekolah dikenal dengan rencana strategi. Rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, 5 tahun ke depan. Rencana yang disusun secara bertahap, rencana yang disusun secara detail tentang apa-apa yang akan dikerjakan oleh sekolah. Sekolah perlu buat strategi. Agar apa? Tadi, agar memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah tidak bisa dikelola secara asal-asalan. Udahlah, asal jalan, nggak bisa. Sekolah harus diolah, harus dikelola secara sistematis. Bagaimana cara mencari siswa, bagaimana cara merekrut guru, bagaimana cara menyediakan sarana prasarana, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana melaksanakan pembelajaran, bagaimana kurikulumnya, bagaimana mengelola alumni, bagaimana mengarahkan anak agar mereka lulus kerja atau kuliah, ada strategi-strateginya. Makanya tidak aneh ada sekolah misalnya yang bertaraf internasional, ada sekolah favorit. Kenapa dia favorit? Dia punya strategi yang jitu untuk mengelola sekolahnya, memenangkan persaingan dengan sekolah lain. Ada sekolah yang lebih mengedepankan promosi-promosinya agar halayak ramai tahu tentang sekolah tersebut. Ada sekolah yang mengedepankan sarana prasarananya. Bapak Ibu, anak-anak di sekolah kami lengkap sarprasnya. Kami punya laboratorium yang lengkap, kami punya perpustakaan yang lengkap, kami punya sarana olahraga, kami punya lab komputer dan segala macamnya. Itu yang mereka kedepankan karena mereka punya keunggulan di situ. Makanya strategi marketingnya dari situ. Ada sekolah yang lebih mengedepankan kompetensi guru-gurunya. Bapak Ibu, sekolah kami ini rata-rata gurunya S2, yang S1 pun sedang S2 misalnya, sehingga guru-guru di sekolah kami kompeten, bisa mengajar dengan baik, dengan bermutu, sehingga anak-anak Bapak Ibu semuanya memiliki kecerdasan yang baik. Ada sekolah yang mengedepankan misalnya pengembangan IT-nya, sekolahnya full hotspot misalnya, anak semua dapat laptop, anak dapat pembekalan komputer IT yang memadai, begitu. Macam-macam sekolah. Ada sekolah yang mengedepankan tentang aspek promosinya, menggalakkan promosi melalui kanal YouTube, melalui media sosial, melalui media cetak, bahkan elektronik dan segala macamnya. Itu persaingan, teman-teman. Strategi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, strategos. Cara yang digunakan oleh para jenderal untuk menangkan persaingan. Tuh, dari definisi saja sudah jelas sekali bahwa terminologinya militer banget. Cara yang digunakan oleh jenderal, oleh pimpinan perang untuk memenangkan pertempuran. Lama-kelamaan diadopsi oleh sektor bisnis, sektor manajemen, sektor ekonomi. Cara yang digunakan oleh para manajer untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitornya. Lama-kelamaan masuk ke bidang pendidikan. Diterjemahkan menjadi sebuah cara, langkah, strategik, trik, metode yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengelola lembaganya, memenangkan persaingan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Secara definisi di sini Bapak kutip,
Manajemen strategik merupakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, manajemen strategik itu adalah sebuah skill, sebuah seni memimpin, sebuah pengetahuan, sebuah kompetensi yang dimiliki oleh pimpinan. Untuk apa? Untuk merumuskan sebuah cara, untuk mengimplementasikan sebuah cara, bahkan untuk mengevaluasi apakah cara yang digunakan sudah betul atau salah, sudah berhasil atau gagal. Jadi kemampuan merumuskan, melaksanakan, sampai mengevaluasi sebuah cara, sebuah trik, sebuah strategi untuk memenangkan persaingan, mencapai tujuan lembaga. Misalnya, sebuah sekolah bertujuan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional. Strateginya apa? Memperbaiki kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, melengkapi sarana prasarana, menyiapkan pendanaan yang memadai, dan segala macamnya. Untuk mencapai apa? Tujuan tadi, menjadi sekolah bertaraf internasional. Nah, selanjutnya, ini penting teman-teman. Sebelum kita jauh membahas tentang manajemen strategik, kita pahami dulu, manajemen bertujuan untuk apa? Nah, ini penting dibahas oleh teman-teman MPI ini, prodi MPI. Kita sering sekali menggunakan bahasa efektif, efisien. Seringkali menggunakan istilah efektif, efisien, berkualitas, bermutu, dan segala macamnya. Apa sih efektif itu? Apa sih efisien itu? Apa sih berkualitas itu? Kita akan bahas. Yang pertama, manajemen bertujuan untuk mencapai efektivitas. Apa maksudnya efektivitas? Efektivitas itu adalah melakukan sesuatu yang benar. Berarti yang salah nggak perlu dilakukan. Yang benar itu yang sesuai dengan plan yang telah direncanakan. Plan dilaksanakan dengan sesuai plan, itu benar. Agar apa? Agar lembaga maju. Efektivitas itu dapat dipahami sebagai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang di lapangan. Itu efektif. Berarti ketika sesuatu rencana dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tadi, itu udah efektif. Hanya melakukan hal-hal yang benar. Misalnya Teh Pinky sebagai kepala sekolah. Rencana Teh Pinky itu, Bapak Ibu guru, kata Teh Pinky sebagai kepala sekolah, jika Anda ingin melakukan proses pembelajaran dengan bermutu, pertama buat dulu RPP-nya. Saya akan cek dulu RPP-nya. Kalau sudah benar, baru Bapak Ibu boleh ngajar. Kemudian guru membuat RPP, dicek sama Bu Pinky. Oh, ada yang salah nih, revisi. Salah, revisi. Semua yang sudah revisi itu, yang sudah benar, berarti guru akan melakukan pembelajaran yang benar. Efektif pembelajaran itu, karena sesuai dengan plan-nya. Apa plan-nya? RPP tadi. Jadi efektivitas itu kesesuaian antara planning dengan do, dengan pelaksanaan implementasi di lapangan. Dengan kata lain, efektivitas melakukan sesuatu yang benar. Dengan tujuan apa? Agar lembaga maju. Yang kedua, manajemen bertujuan untuk mencapai efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Melakukan sesuatu dengan benar. Kalau tadi yang benar, itu dengan benar. Caranya, langkahnya, step by step-nya dilakukan dengan benar, sesuai SOP, sesuai langkah-langkah yang tepat. Agar apa? Agar lembaga stabil. Karena tidak ada penyelewengan langkah, tidak ada penyimpangan cara, sehingga stabillah lembaga. Efisiensi dapat juga dipahami sebagai rasional antara budget dengan benefit yang diperoleh. Rasional antara modal yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapat. Efisiensi dan dipahami sebagai pelit, teman-teman. Misalnya, Teh Firda sebagai ketua pelaksana dalam sebuah acara. Teh Pinky seksi acara misalnya. Kang Randi sebagai seksi konsumsi misalnya. Nah, kata Teh Pinky, Bu Firda, kita kan mau melaksanakan sebuah event organizer nih. Saya sudah hitung anggarannya untuk nyewa untuk bayar pemateri, untuk nyewa gedung, untuk
akomodasi, segala macamnya, saya butuh uang 5 juta. Ini sudah hasil rembuk di bidang kami, kata Teh Pinky kepada Teh Firda. Kang Randi bilang, Bu Firda, untuk acara kita perlu konsumsi menunya ini. Makan 2 kali, siang sama sore misalnya. Saya perlu anggaran 8 juta misalnya. Ini sudah hasil survei kami tentang harga barang dan segala macamnya. Nah, kata Teh Firda bilang ke Kang Randi, jangan 8 juta lah, 4 juta kayak tuh. Jangan 8 juta teing gitu misalnya. Wah, saya yakin. Padahal tadi 8 juta itu bukan angka yang di markup, tapi angka yang sudah dipertimbangkan oleh Kang Randi dengan seksi-seksi di anggota-anggota di seksi konsumsinya. Jangan-jangan kalau dipermak jadi 4 juta, nanti ayamnya jadi kakinya aja gitu misalnya, nggak dada, nggak paha. Airnya cuma setengah misalnya, sambalnya nggak pakai cabai misalnya, dan segala macamnya. Pasti ada hal tidak efektif di situ. Pasti ada hal yang tidak sesuai di situ. Kenapa? Efisiensi itu bukannya pelit. Efisiensi itu bukannya ketat sekali keuangannya, bukan. Efisiensi itu rasional antara budget dengan benefit yang diperoleh, antara anggaran yang diajukan dengan keuntungan yang kita peroleh. Jadi kalau rasional, cairkan keuangan, jangan dipermak habis. Pasti ada sesuatu yang nggak terlaksana dengan baik nanti kalau dipermak kayak begitu. Jadi efisiensi itu rasional antara anggaran dengan benefit yang kita peroleh. Income yang kita peroleh. Sehingga efisiensi dengan kata lain sama seperti melakukan sesuatu dengan benar. Dengan tujuan stabilitas lembaga. Nah, yang ketiga, apa sih bermutu? Apa sih berkualitas? Berkali-kali kita sebut itu. Berkualitas itu melakukan sesuatu untuk benar. Karena teman-teman, kalau bicara kualitas, harus bicara tentang standar, ukuran, tolak ukur, barometer, standarnya apa. Misalnya begini, karyawan yang baik, karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang mampu memproduksi barang 1 hari 10 barang misalnya. Berarti itu standar 10 kan ya. Berarti karyawan yang mampunya 8 itu nggak berkualitas. Karena nggak mencapai standar. Berarti karyawan yang mampu 10 barang, dia berkualitas. Karena telah mencapai 10 tadi sebagai standar tadi. Ada misalnya karyawan yang mampu 12 barang. Berarti dia telah melampaui standar yang telah ditetapkan. Jadi bicara kualitas, bicara standarnya apa. Tolak ukurnya apa. Dalam penyelenggaraan sekolah ada namanya Standar Nasional Pendidikan, SNP, Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi sekolah dikelola dengan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, 8 tuh. Ada 8 standar yang menjadi tolak ukur barometer sebuah sekolah dikatakan terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi yang lain-lainnya oleh BAN SM, BAN PT, BAN SD, dan segala macamnya. Badan Akreditasi Nasional maksudnya. Jadi sekolah itu dilihat mutunya melalui standar yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Artinya kualitas itu dengan kata lain melakukan sesuatu untuk benar, untuk mencapai standar tadi. Agar apa? Tercipta harmonisasi antar lini. Nih teman-teman, di sekolah nggak bisa hanya kepala sekolah saja yang berkualitas, nggak bisa. Mutu itu harus dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam sebuah organisasi, sebuah lembaga. Lembaga apapun itu ya, hima kek, sekolah kek, lembaga bisnis kek, bermutu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang saja, satu pihak saja. Misalnya di sekolah, hanya kepala sekolah saja yang bekerja secara bermutu, yang lainnya nggak bisa bermutu. Quality is everybody business. Bermutu itu adalah tugas semua orang yang bergabung dalam sebuah lembaga. Ketuanya harus bermutu, wakilnya harus bermutu, sekretarisnya harus bermutu,
ketua bidang harus bermutu, anggotanya harus bermutu. Semua harus bermutu. Di sekolah juga sama. Kepseknya bermutu, wakaseknya bermutu, gurunya bermutu, TU-nya bermutu, laborannya bermutu, OB-nya bermutu, satpamnya bermutu. Baru sekolah akan bermutu. Baru akan tercipta quality cultures, budaya mutu di sebuah lembaga. Jadi kualitas itu hanya dapat dicapai dengan semua orang yang terlibat dalam sebuah lembaga. Satu aja nggak berkualitas, maka tidak akan tercapai budaya mutu tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya jadi kepala sekolah nih, nanti misalnya jadi seorang pengelola sekolah, Pinky misalnya. Jangan cuma merhatiin guru, guru harus tingkatkan kualitasnya. Lupa sama TU, lupa sama pustakawan, lupa sama lab, lupa sama OB. Kadang-kadang guru fokusnya ke guru, kepala sekolah fokusnya bagaimana meningkatkan kompetensi guru, bagaimana meningkatkan kompetensi layanan dari TU, bagaimana meningkatkan kompetensi layanan dari teknisi, dari laboran, dari pustakawan. Lupa dia bahwa OB pun harus ditingkatkan kompetensinya. OB jangan taunya nyiapin minum, simpen di meja pimpinan, udah nutup pintu, buka pintu, nyapu. Bukan itu. OB itu bagian dari sekolah. Dia garda terdepan juga dalam sekolah. Coba kita misalnya, teman-teman belum pernah ngerasain luring ya. Kalau luring di kampus, di kita di FAI ada Mas Bani misalnya, Pak Bani. Kalau nggak ada Pak Bani, nggak jalan ke kampus kita. Coba siapa yang buka pintu setiap pagi, siapa yang bersihin, kita terima bersih kan? AC-nya udah dinyalain, kemudian infokusnya udah nyala, kalau udah mati diberes, diservis oleh Mas Bani, semua. Dia sistem dalam kampus kita. Kalau nggak ada dia, nggak berjalan kampus kita. Artinya di sini teman-teman, kepala sekolah berpikir semua orang yang terlibat. Ya gurunya, ya dosennya, ya TU-nya, ya OB-nya, ya satpamnya, semua harus disetting agar bisa menjadi bisa memberikan layanan terbaik buat siswa, buat stakeholder, buat konsumen, teman-teman. Nah, ini merupakan perkembangan dari manajemen strategik, teman-teman. Sebetulnya manajemen strategik itu istilah-istilah yang baru muncul tahun 1970. Sebelum tahun 1950, terkenalnya bukan manajemen strategik. Dia strategi itu baru diadopsi dari bidang militer ke bidang manajemen saat itu, ke bidang bisnis. Kan tadi Bapak bilang ya, bahwa strategik itu awal dipakai oleh para pimpinan untuk mencari cara memenangkan pertempuran. Nah, kemudian ini dianggap, kayaknya oke juga nih dipakai di lembaga bisnis katanya. Mulailah diadopsi dari bidang militer ke bidang bisnis, kata strategi itu. Itu sebelum tahun 1950-an. Kemudian, tahun 1950, mulai kata strategi itu dipahami oleh masyarakat sebagai budgeting and financial control. Jadi, penganggaran dan keuangan. Jadi, sebuah lembaga itu dikatakan punya strategi kalau dia mengelola anggaran dan bagaimana mengelola keuangannya. Lu sederhana, uang masuk berapa harga total produksi, kemudian ditambah keuntungan berapa dijual di pasar. Baru itu. Bagaimana modal dikelola menjadi produk, kemudian dijual, kemudian menghasilkan keuntungan. Tahun 1950 masih sederhana. Masih bagaimana menganggarkan, mengontrol keuangan. Baru itu dulu. Tahun 1960 mulai berubah istilah menjadi corporate planning. Dari berbasis anggaran ke berbasis planning sekarang. Jadi mulai ditemukanlah tuh istilah-istilah POAC, planning, organizing, actuating, controlling gitu ya, oleh Hendrik Payol itu ya. Jadi mulai ada planning, organize, actuating, controlling. Corporate planning, lembaga, organisasi, perusahaan, sekolah mulai membuat rencana hal-hal apa yang mereka akan kerjakan. Makanya ada istilah, kalau ingin tertata semuanya, catat apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dicatat. Itu planning. Saya ulangi, catat apa yang mau dikerjakan,
kerjakan apa yang telah dicatat. Nah itu rumus planning itu. Jadi jangan lakukan apa yang nggak ditulis. Tulis semua yang kita lakukan, jangan ada yang nggak tertulis. Corporate planning mulai populer tahun 1960-an. Nah, tahun 70-an baru mulai business policy and strategic management. Kebijakan bisnis dan manajemen strategik. Populer di situ. Orang mulai merumuskan strategik, mulai populer istilah-istilah strategik. Mana strateginya? Kalau kita melakukan ini, apa strateginya? Seperti apa caranya? Mulai. Dan sejak tahun 80-an sampai sekarang, sebetulnya istilah manajemen strategik udah kurang populer. Yang populer itu kompetitif strategik. Strategik memenangkan kompetisi.